Saya sungguh bersyukur hari ini firman Tuhan saya tidak akan bawa panjang. Waktu udah jalan dan seperti janji saya akan mendoakan. Tuhan tahu sudah taruh dari tadi akan hal itu, dan saya coba sharing dengan cepat. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Saya ingin saudara untuk kita belajar sama-sama bagaimana tuntunan firman di dalam setiap pekerjaan kita di marketplace. Karena saya mendapati saudara di banyak anak-anak Tuhan, benar-benar cara bisnis mereka itu tidak pakai firman, tidak didasari firman, tidak dituntun apalagi oleh Tuhan. Makanya mereka belajar kepada orang lain. Kenapa? Karena mereka tidak belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Jadi sepertinya firman itu hanya dipakai buat di gereja, hanya dipakai buat di rumah tangga, tapi untuk urusan bisnis, urusan pekerjaan itu enggak. Tapi saya sebaliknya sejak masih muda, ketika hamba Tuhan bicara firman Tuhan, Tuhan bicara dengan caranya tapi versi bisnis. Jadi kalau saya punya masalah, saya tidak berani gerak apa-apa, saya tunggu Tuhan, saya berdoa, saya ambil doa puasa, saya minta Tuhan tuntun lewat firman. Nah oleh sebab itu di Makassar tiba-tiba di tahun lalu 2023, Tuhan beritahu bahwa buat institut. Kami bukan pakai teologi S1 saudara, tapi saya buat institut karena saya punya kerinduan nanti ada fakultas yang lain, contoh bisnis, hukum, dan yang lain, tapi basicnya firman. Itu, sehingga nanti lahir orang-orang yang berjalan di bisnis, tapi sesuai firman. Bedanya di mana, Pak? Bedanya ini, kalau saudara lewat buku, maka engkau yakin akan pengalaman orang. Benar gak saudara? Bahwa dia sudah berhasil, sehingga engkau harus buat manajemen ini dan itu baik, silakan baca. Tapi itu gak cukup, Anda harus baca firman lebih, supaya saudara diperkaya dengan hikmat yang dari Tuhan. Amin. Dan saya mencoba menjelaskan dalam waktu yang singkat 20 menit, 25 menit ini, dan mudah-mudahan saudara bisa nangkap. Karena saya percaya para pengusaha kalau bicara tentang bisnis, itu cepat nangkapnya saudara. Baru ngomong begini dia udah tahu. Ini maunya begini gitu. Ya, baik. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat pertama sampai 20. Saya cerita ini, atau kita baca sama-sama. Saya takut ada yang belum biasa membaca. Oke, kita baca sama-sama dengan cepat. 1, 2, 3. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, raja Yehuda. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ayat 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Ayat 3. Ia melakukan apa yang, namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Ayat yang keempat. Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Ayat 6. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memerintahkan barisan seluruh orang Israel. Ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama dengan aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu.
Ayat 8. Lalu ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Ayat yang ke-9. Maka berjalanlah Raja Israel, Raja Yehuda, Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Ayat yang ke-10. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Ayat 11 sampai 20 ya. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Ayat 12. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Ayat 13. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka kepada dalam tangan orang Moab. Ayat 14, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup dan di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Ya, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemati kecapi. Pada waktu pemati kecapi itu bermain kecapi, maka berkuasalah kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat 16. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit. Ayat 17. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Ayat 18. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Ayat 19. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik, kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Ayat 20. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Baik, pasti Anda bingung. Ini Bapak bicara bahwa bagaimana firman Tuhan kemudian dilitkan dalam bisnis. Tapi yang saya baca di sini adalah ada 3 orang raja dikepung dan oleh Raja Moab. Apa realitanya, Pak? Saya mau bilang seperti ini. Kalau saudara baca firman, minta pertama pewahyuan dari Roh Kudus. Sebab setiap orang bisa dapat remah yang berbeda. Saya mau ceritakan dari ayat ini saja, saya pernah mengalami beberapa. Saya beri sebuah contoh. Satu kali waktu di awal pandemik, tiba-tiba Tuhan suruh buat kami sebuah restoran Korea. Anak saya dapat, kami doa bersama, oke kita buat dapat Korea. Restoran Korea kan banyak, yang mana? Daripada buat sendiri saya ambil franchise. Oke, setelah buat doa dapat, Tuhan kasih saya ayat ini. Buat parit. Tapi waktu COVID, saya mau tanya, Anda mau hujan turun di waktu butuh air, benar gak saudara? Hujan itu bicara tentang berkat. Amin. Amin. Siapa yang suka berkat Tuhan? Dipercaya, semua maulah. Itu bukan tidak rohani, itu rohani karena semua untuk Tuhan lagi. Kita sudah diubah hatinya, bukan lagi buat diri kita, buat Tuhan. Amin. Jadi gak apa-apa, karena Anda harus jadi saluran.
Tadi waktu di sidang ilahi, biar Tuhan dapati hatimu, mulai hari ini harus jadi saluran seperti Abraham. Jadi doa saudara ya jadi saluran. Tapi seringkali Tuhan kirim hujan, tapi orang belum sedia parit. Benar gak saudara? Jadi jangan hanya minta hujan, sedia paritnya. Hari itu waktu COVID, kemudian saya berdoa dan Tuhan bilang sedia parit. Saya bertanya, paritnya seperti apa? Ambil tempat sebanyaknya. Saya bilang sama anak saya, sedia parit. Apa itu Pak? Pertama, hatimu harus engkau perbesar untuk menampung pergerakan Tuhan, cara Tuhan. Ini parit yang pertama. Yang kedua, saya berkata, sedia tempat, beli, sewa sebanyaknya. Pikirannya selalu adalah berapa duit, bagaimana caranya, di mana Tuhan suruh buat parit. Ya buat parit, ya buat. Gak mungkin kalau buat parit Anda tinggal di rumah. Orang yang buat parit dikerjakan paritnya gak saudara? Hah? Dikerjakan gak paritnya? Tapi banyak orang mau buat parit dia tinggal di rumah. Waktu COVID, Tuhan suruh buat parit, di pikiran saudara apa? Bahaya, mati nanti. Tinggal di rumah. Ayat ini saja, saya berkata buat parit yang kedua. Beli saham sebanyaknya di luar. Selagi murah. Jadi beli saham. Itu buat parit saudara. Untuk menampung air. Kalau orang ahli teologi, saya ketua sinode, saya doktor, saudara, saya ngajar juga. Seringkali kalau saya ngomong begini, beberapa orang bilang ini gak seperti yang dibicarakan dengan teologi yang kita pelajari selama ini. Saya mau berkata teologi Roh Kudus itu jauh lebih hebat. Karena kadang-kadang teologi sekolah sedikit membatasi. Saya ingin kita memperluas. Tuhan bekerja sesuai dengan imanmu. Revelation yang diberikan. Amin. Buat parit. Jadi yang pertama benahi hatimu. Setelah itu saudara tahu. Mulai beli. Yang ibu bilang itu benar. Kami ada sewa satu tempat di mall. Sewa di mall itu kan 550.000. Service charge-nya 165.000. Kalau sekarang. Tapi waktu sewa, Anda mau tahu berapa saya sewa? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Saya tidak sebut tempat. Luasnya 500 meter, 48.000. Kontraknya saya sewa 10 tahun, kontrak servisnya saya cuma 5.000. Dia bilang sebut saja berapa. Dia yang cari. Karena yang kita buat all you can eat-nya itu viral. Tempat lain banyak, saya jangan cerita. Pokoknya semua. Cuma saya baru mikir kurang banyak. Ivan ini kurang banyak. Tapi gak apa-apa, dia belajar. Gak apa-apa. Karena sekarang anak sudah tumbuh. Sekarang usaha saya udah serahin ke dia. Jadi saya hanya ngajari, menuntun buat dia belajar, berjalan. Jadi saya tidak kerjakan apa-apa kalau saya tidak. Karena dia yang akan meneruskan. Pelayanan juga begitu, pekerjaan juga seperti itu. Sekarang di tangan dia. Dia lebih hebat dari papanya. Parit yang kedua. Di waktu COVID semua orang buang saham. Benar gak? Semua orang takut. Bakal hancur dunia. Bakal ini. Tapi Tuhan kasih saya firman. Jadi di saat pengepungan, semua orang takut. Yang harus kau buat parit.
Karena kau butuh air. Jadi ketika buat parit, saudara, untuk menampung air, parit itu maka akan menampung berkat Tuhan atas hidupmu. Amin. Jadi kalau saudara hatimu tidak diubah, sulit saudara untuk. Makanya hati penting untuk percaya. Supaya sistem dunia tidak sama dengan sistem. Waktu keadaan itu Tuhan bilang buat parit, ayat yang sama. Tapi versinya adalah buka gereja keliling seluruh Indonesia. 2019 itu 2018 buat sinode. Saudara, rasanya sendiri, rasanya gak mungkin. Tapi Tuhan suruh waktu justru COVID keliling. Dari ada yang 3 keluarga, ada yang 5 keluarga, ada yang 2 keluarga, mulai mereka. Hari ini rata-rata sudah 50 orang jemaatnya, 100 orang, sudah ada yang 200 orang. Dan sudah ada 60 gereja dan ada 50 lagi satelit yang lain. 100 lebih di saat gereja lain pada tutup. Buat parit. Saudara, orang lain takut keluar rumah. Tuhan suruh saya keliling. Buka gereja. Ketemu orang-orang. Bangun gereja. Satu ayat, saudara nanti baca lebih teliti. Hal yang kedua yang mesti saudara lakukan adalah, jadi parit itu persiapan. Jangan minta hujan kalau kau gak siap. Kalau tidak ada paritnya, airnya terbuang percuma. Benar gak? Kenapa orang sulit untuk diberkati? Momennya itu lewat. Anda pasti sekarang, waktu ke masa COVID, saudara punya uang deposito semua, saudara takut keluarkan, benar gak? Akhirnya habis terus. Hari ini harga saham ada yang 10 kali lipat, ada 20 kali lipat. Anda pasti pikir, cobanya saya beli saham ini, cobanya saya ini, benar gak saudara? Saudara pilih saja saham apa, yang penting yang saham yang paling, yang LQ45. Biar yang gak tahu pasti naik hari ini dibanding dengan hari ini ya. Minimal naik 2-3 kali. Tapi ada yang naik 10 kali, 20 kali lipat. Tapi Anda pikir, mungkin hari ini baru Anda pikir, cobanya saya beli hari itu. Itu artinya apa? Ketika hujan turun, saudara gak punya parit. Bisa ngerti ini? Bisa ngerti? Nah itu yang katakan Ibu In, makanya pentingnya untuk sidang ilahi. Pentingnya untuk masuk doa yang deep. Kalau kau sulit untuk doa deep, ambil doa puasa. Saya lagi ditawarkan terus makan dari kemarin. Ada yang tanya, ini saya saksi saja bukan hal apa-apa. Saya lagi puasa. Kami sekeluarga lagi puasa. Puasa Ester. Saya dari tahun lalu puasa 1000 hari. Nah, bukan pengusaha. Mau untung, mau ini, tapi nggak mau bayar harga, benar nggak? Hah? Mau dengar Tuhan bicara, tapi tidak mau matikan dagingnya, benar nggak? Ayo ngaku. Mau urapannya, tapi nggak mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Maunya dengar dari hamba Tuhan saya sebentar. Kalau Pak Hendrik doakan, Pak tolong Pak, Tuhan bicara apa? Bisa Tuhan bicara, tapi Hendrik sampai kapan? Tapi Tuhan lebih mau kalian sendiri datang. Amin. Amin saudara. Semua hamba Tuhan kita hanyalah perantara, tapi Tuhan lebih rindu setiap saudara next level. Ini yang penting saudara. Lihat, Raja Israel dikepung. Dia pergi ketemu Raja Yosafat.
Dan dia bilang, Raja Yehosafat, kau pergi bicara dengan siapa? Ini Elisa, supaya Elisa kemudian menolong. Berdoa, tanya Tuhan. Jadi zaman sekarang, ketika engkau ingin buat parit, kalau kau tidak bisa sendiri, kolaborasi. Amin. Tapi jangan sembarangan orang kolaborasi. Ada orang bersaudara bisa bertengkar. Ternyata dulu belum partner baik-baik, setelah bertengkar. Bertengkar ya berkatmu terhenti lagi. Kalau masih bertengkar, pulang dari sini berdamai. Uang bukan nomor 100. Saling mengampuni, kasihlah waktu. Ampuni, supaya doamu tidak terhalang. Walaupun saudara masuk sidang ilahi, saudara minta Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kenapa ibu ini masuk sidang ilahi, Tuhan cepat bicara. Saya masuk, Tuhan bisa bicara. Kalau kau tidak ada yang menghalangi doamu. Tapi bagaimana mau masuk sidang ilahi? Jangankan mendengar, masuk saja susah. Kenapa ada yang menghalangimu? Kalau kau bertengkar dengan orang. Benar gak? Karena ada ayatnya bilang, kalau engkau mau berdoa, tapi engkau berselisih dengan seseorang, berhenti berdoa, pergi berdamai lebih dulu. Jangankan masuk sidang ilahi, berdoa saja Tuhan bilang berhenti. Karena doamu tidak akan dijawab. Jadi saudara harus tahu bahwa kunci untuk saudara dijawab doamu, pertama, berdamai dengan orang. Pengusaha-pengusaha ini saya tahu tidak mudah. Banyak orang yang jahat, banyak orang bisa merugikan. Tapi pilihlah untuk mengampuni. Tadi Pak Anu sudah bilang, ada orang rugikan dia miliaran. Dia kasih kesempatan, ya sudah saya mengampuni Tuhan. Daripada saya masuk polisi. Tapi banyak orang lebih gemar baku sudi polisi. Saudara dengan ini. Akhirnya saudara mau masuk, Anda bilang masuk sidang ilahi. Ibu In masuk sidang ilahi, Anda berkata, gimana sidang ilahi? Saya tidak tahu. Saudara tidak bisa masuk, kenapa? Saudara hanya nebeng saja. Kenapa? Kalau kau berselisih dengan orang, kau saling menyakiti, berantem suami istri, berdamai dulu. Anda mengerti ini? Jadi Tuhan itu pakai cara legal. Oleh sebab itu janganlah berselisih dengan orang. Karena yang rugi engkau yang tahu firman. Kalau orang mau bertengkar dengan saya paling takut. Saya pasti lari langkah 1000. Itu sifat saya. Gampang. Mau lihat Pak Hendrik bagaimana? Ajak dia berantem. Ngomongin dia pasti dia lari. Saya paling takut. Kenapa? Resikonya terlalu berat. Ya sudah, kalau saya rugi-rugi. Wah ternyata sifatnya begini. Wah ya sudahlah, biar saya rugi. Saya berantem, saya tidak mau. Daripada bayarannya lebih mahal. Belajar. Benar gak saudara? Lebih panjang, lebih sakit. Jadi jangan suka berantem. Karena itu tidak ada gunanya. Jadi kolaborasi mereka bertiga. Karena bekerja sama, ketiga raja ini, kemudian mereka bisa datang. Dan Elisa bisa berdoa. Dan akhirnya karena Raja Yehuda. Sehingga raja yang lain dapat berkat. Nah saya tidak perpanjang banyak hal. Saya hanya kasih Anda buku. Contohnya waktu tidak mengizinkan. Karena saya rindu untuk mendoakan. Tetapi yang saya ingin memberitahu saudara adalah jangan ambil langkah apapun. Nantikan sampai Tuhan menuntunmu lewat firman. Amin. Kadang-kadang kita ini pengusaha buru-buru. Ya Pak, benar gak? Kita pikir ini sudah cuan. Ini ada peluang. Kita belum
udah berdoa. Gitu. Wah, takut lewat besok, lusa, seminggu lagi. Ya, kita tidak berdoa lagi. Tawaran ini begitu menggiurkan, sehingga kita ambil. Jangan. Jangan. Kalau kau tidak berdoa, kemungkinan salahnya besar. Itu yang harus dipikirkan saudara. Harus dipikirkanmu, kalau Tuhan tidak bicara, kemungkinan salahku besar. Sekalipun kalkulatornya itu bagus. Benar gak saudara? Dulu ada musim robot trading, robot macam-macam. Hari ini ditahan polisi. Semua tawarannya menggiurkan atau enggak? Hah? Menggiurkan enggak saudara? Invest sekian dapat sekian 1 tahun. Ini begini. Akhirnya apa? Gigit jari. Jadi harus tahu menahan diri dan datang ke Tuhan. Amin. Tunggu sampai Tuhan bicara. Begitu juga kalau ada masalah ingin diselesaikan, doa. Tapi kesalahan banyak pengusaha, tapi saya percaya anak-anak Tuhan pengusaha yang ada di Batra, semua orang yang gemar baca firman. Tapi yang di luar sana, saya dapati baca firman saja enggak. Ayatnya di mana Pak? Tolong Bapak carikan saya. Aduh, matang enggak? Matang ya saudara? Jangankan bilang sidang ilahi, berdoa saja kagak tahu. Mari Bapak-Bapak berdoa. Saya nggak tahu, jangan Pak, saya tidak tahu berdoa. Jadi bagaimana caranya dia mau melangkah? Firman dia tidak tahu bunyinya, carinya di mana, doa dia tidak tahu. Betapa parahnya itu. Kita harus berbeda dan harus terus terupgrade. Amin saudara. Jadikan firman Tuhan buku paling penting. Bangun tidur jangan baca WA. Bangun tidur sikat gigi, mandi dan ini, baca firman dulu. Saya disiplin diri saya begitu. Doa dulu. Orang mau ketemu, ntar saya ketemu raja di atas segala raja, Tuhanku dulu. Saya berikan penyembahan waktu yang terbaik. Kita bangun pagi segar kan, benar kan? Tenaga yang baru, fresh gitu. Berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari. Ketemu dengan kekasihmu, nyembah Tuhan. Orang lain nunggu. Saya kelamaan doanya ya gak apa-apa. Nanti dia balik lagi. Yang penting saya senangkan hati Tuhan dulu. Ada yang mau tanda tangannya, sudah. Direktur yang lain yang tanda tangan. Gak perlu saya ganti nama saya, direktur yang lain. Saya servis Bapakku di surga. Amin. Amin saudara. Anda mesti berubah di situ. Cari Tuhan dulu. Yuk kita bangkit berdiri.